Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wal mu'minina amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab At-Tibbun Nabawi dan Al-Mawa'idh. Jadi kemarin kita membahas tentang membekam di daerah tengkuk getok, ngoten ya. Jadi ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan tidak apa-apa, yang kedua ada apa-apa ya. Jadi ada dua pendapat. Kita lanjutkan dulu. Warada lan nolak alaihi ing atase ihtajamani sapa akharuna pira-pira wong liya. Waqalu lan ngucap sapa akharun al hadis utawi hadis iku la yasbutu ora tetep apa hadis. Jadi ada yang menolak pendapat bahwa kalau bekam di daerah tengkuk itu bisa menyebabkan apa? Lupa ya. Karena mereka mengatakan hadisnya tidak jelas ya ketetapannya ya. Nah, berarti kalau pendapat yang lain berarti membolehkan ya, membolehkan. Wa in sabata lan senajan tetep apa hadis fal hijamatu mengkote cantuk iku innama tu'ifu angin pestine ngapesake apa hijamah muakhirat dimari ing nggon akhire pira-pira utek idas tu'milat dalem nalikane digunakake apa hijamah bi ghairi daruratin kelawan tanpa darurat. Jadi mereka mengatakan jika bekam itu tanpa darurat, itulah yang nanti bisa menyebabkan lupa ya, khususnya kalau bekamnya di daerah apa? Daerah tengkuk tadi ya. Fa amma idza stu'milat, maka anapun ing dalem nalikane digunakake apa hijamah li ghalabati dami krana nglindhe getih alaiha ing atase nakirah ya. Fa innaha mongko satemene hijamah iku nafi'atun manfaati lahu maring marad loro tiban saking arah kedokterane wa syar'an lan syar'i. Jadi kalau bekam ada unsur darurat, misalnya ada darah yang harus dikeluarkan ya, maka secara kedokteran ya, secara tib dan secara syariat ya, itu tetap bermanfaat. Jadi tidak masalah bekam di daerah tengkuk tadi. Faqad sabata mongko teman-teman tetap ani Nabi sang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa annahu sak temene Kanjeng Nabi iku ihtajama cantuk sapa Kanjeng Nabi fi iddati amakina ing dalem wilangane
pira-pira panggonan min qafahu sangking getoke Kanjeng Nabi bihasbima kelawan milang-milang barang iktaudo kang natrapi apa ma hu ing ihtajaman iki nggih al hala ing tingkah fi dzalika ing dalem ngono-ngono iddah. Jadi ada ketetapan hadis ya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam di banyak tempat, khususnya di seputar tengkuk tadi ya. Jadi tidak mengapa ya. Dan ini menurut kebutuhan ya, menurut tuntutan kalau memang dibutuhkan dibekam ya, sesuai kebutuhan. Wahtajamalan cantuk sapa Kanjeng Nabi fi ghairil qafa ing dalam liyane ketok bihasbima kelawan milang-milang barang da'at kang narik ilaihi maring ma apa hajatuhu kebutuhane Kanjeng Nabi. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berbekam di area selain tengkuk ya, berarti di bagian tubuh yang manapun apabila beliau menghendaki. Jadi sesuai yang beliau inginkan ya. Jadi kalau berobat itu memang disesuaikan dengan kebutuhan ya. Kalau sakit baru diobati. Kalau nggak sakit ya nggak usah diobati ya, percuma ya. Jadi manusia itu diuji dengan salah satunya sakit ya. Nah, sakit itu akan ada obatnya. Nah, itu juga harus dicari obatnya ya. Jadi kalau ingin sehat ya harus menjaga kesehatan, harus mau memulihkan kesehatan ya. Jadi kalau manusia tidak mau minum obat, ya, tidak mau sehat ya akan jatuh sakit. Kalau sakit sudah parah, ya tak tertolong ya, nyawa bisa melayang ya. Faslun, ai hadza iki iku faslun fasal. Wal hijamatu utawi cantuk tahta dzaqani ing dalem ngisor janggut iku tanfa'u manfaati apa hijamah mewaja'il asnani sangking loro pira-pira untu wal wajhi lan wajah wal hulqumi lan kala kencing. Jadi bekam di bawah dagu, bekam seperti ini bisa memberi manfaat bagi penyakit gigi ya, sakit gigi. Mending sakit hati atau sakit gigi? Ya, sakit itu tetap gak enak ya, yang mending sehat. Kemudian ada lagi manfaat untuk sakit di wajah dan ya kalau mencing ya. Kalau mencingnya apa? Jakun ya. Jadi kalau laki-laki jagonnya apa? Tampak yang menonjol ya. Kalau perempuan polos ya. Itu ada yang mengatakan dulu sejarahnya Nabi Adam ya. Karena saat memakan buah hudi Nabi Adam baru sampai tenggorokan, akhirnya menjadi imbasnya ya. Nanti setiap laki-laki apa jagunnya tampak ya, menonjol ya. Nah, kalau Siti Hawa makan karena lebih dulu makan berarti lebih dulu ditelan, nah, baru sampai apa dada. Akhirnya semua perempuan semuanya juga ikut menonjol di bagian itu ya. Ya, Allah alam ya.
Idza stu'milat nalikane digunakake apa hijamah fi waqtiha ing dalam waktune hijamah. Wa tunaki lan bersihake apa hijamah ar-ra'sa ing loro sirah. Sirah yang biasa ya, wong biasa. Nah, wong ra genah atau kewan das ya, kasar banget ya. Nah, kanggo wong sing mulya napa? Mustaka. Di bahasa Jawa itu banyak sekali ya pembagian ya, klasifikasi kelasnya ya. Jadi kalau mungkin bahasa Indonesia biasa ya, sama saja ya. Banyak yang sama ya. Kalau Jawa ada tingkatan-tingkatan ya penggunaan bahasa ya. Turu biasa ya, sare ya, halus banget ya. Masih ngelak apa? Iya ono nggih. Ana sing micek, ana sing batang ya. Nggih. Jadi bahasa Jawa ya, kaya akan kosakata ya. Wal kafaini lan epek-epek loro. Jadi hijamah atau bekam di bawah dagu itu juga bermanfaat untuk sakit di bagian kepala dan kedua telapak tangan. Jadi ada salurannya ya, ada efeknya nanti ya. Jadi kalau berbekamnya di daerah yang tepat, di waktu yang tepat, dengan orang yang tepat ya, dengan penyakit yang tepat nanti bisa sembuh ya. Jadi harus pas. Wal hijamatu utawi hijamah cantuk ala dhahril qadami ing atase jabone delamaan. Ikutanubu bisa ganti apa hijamah atau ngangkat anfas disofini saking cantuk cutat ana sandinge polok wa utawi fasad atau fastisofini iku irkun otot azimun kang gede endal Ka'bi dalam sandingi polok. Bekam di punggung telapak kaki ya, dhahrul qadam, punggung telapak kaki tahu ya. Jadi di atas ya. Itu bisa mengganti bekam di sebelah otot besar mata kaki ya. Jadi kalau mau membekam otot besar di sebelah mata kaki itu cukup di punggung telapak kaki. Paham ya? Kalau ini epek-epek ya, punggung epek-epek telapak tangan ya. Kalau ini bahasa Arabnya kan kaf ya. Kalau ini berarti dhahril kaf, punggung telapak tangan. Kalau aurat perempuan ya, selain apa? Wajah dan kedua telapak tangan beserta punggung telapak tangan sampai pergelangan tangan ya. Jadi itu untuk perempuan khususnya apa? Di dalam sholat ya. Kemudian tadi kalau qadam itu berarti apa? Telapak kaki. Kalau dhahril qadam berarti apa? Punggung telapak kaki, jadi bagian atasnya ya. Wa tanfa'ulan manfaati apa hijamah min qurahil fakhidzaini saking pira-pira plentinge
pupu loro. Wasaqaini lan kentol loro. Hati-hati ya, cukup pleset ya. Jadi ada kentol, ada kempol, ada satu lagi berbahaya. Kalau kentol itu paling bawah ya, di belakang di betis itu ya. Ada lagi kempol, berarti apa? Ke atas lagi paha ya. Jangan sampai ke atas lagi ya, hati-hati ya. Jadi untuk bekam di tadi punggung telapak kaki ya, bekam di daerah punggung telapak kaki itu bisa bermanfaat untuk ya gatal-gatal atau pelenting-pelenting ya di daerah kedua paha dan betis ya. Wong qita'it tamti lan mampetake getahat wal hikati lan gatel al aridati kang anyar teko fil unsaya ini ing dalam peringsilan loro ngertos ya, bakso loro ya. Jadi bekam yang tadi disebutkan ya di atas punggung telapak kaki ya. Nah, bekam seperti itu juga bermanfaat untuk menghentikan derasnya darah haid ya. Jadi darah haid itu kalau masanya lewat ya atau kurang dari masa yang ditentukan, berarti kan istihadah ya. Nah, ada upaya-upaya untuk apa? Menghentikan laju derasnya darah itu ya. Salah satunya dengan bekam seperti ini ya. Mungkin kalau di era modern ini ada obat untuk menunda haid ya, untuk mampetkan apa kita haid ya. Kemudian bekam yang seperti tadi ya, itu juga bisa bermanfaat untuk gatal-gatal di area apa? Kedua telur laki-laki itu ya. Ya. Jadi peringsilannya gatal-gatal ya. Kan yang saru ya, maksud di kukur ya. Nah, salah satu cara untuk menyembuhkannya dengan bekam tadi ya. Nah, bekam itu kan tidak harus di penyakitnya itu ya, tapi melalui apa jalur lain ya. Nah, seperti orang suntik ya, kalau zaman sekarang suntik ya. Kalau suntik itu kan tidak harus di penyakitnya itu ya, tapi bisa melalui jalur lain ya. Ya. Loro panas ya, loro mungkin opolah ya. Suntiknya ning bokong ya. Ya, jadi bisa menjalar ya. Nah, loro mripat masa suntiknya ning moto ya orang mungkin ya. Jadi tidak harus di area yang terluka itu ya. Wal hijamatu utawi cantuk fi asfali sadri ing dalam ngisore dodo iku nafi'atun manfaati min damamilil fakhdi sanging pira-pira udun ana pupu wajara bilan gatele fakhdi gatel gudeg ya wa bi taurihilan plendenge fakhdi terus wa minam nakrin ngoten ya lan sangking abohe delamaan ya wal bawasir lan bawasir ambeien wal fililan loro gajahnya sikile aboh ya sikile aboh pakai kata dohri lan gatele geger. Jadi alinea terakhir ini tentang
bekam di bawah dada ya, asfalis sodri. Bekam di area sini bisa bermanfaat untuk penyakit-penyakit banyak sekali ya, di antaranya apa? Udun ya, udun, bisul-bisul yang ada di paha atau gatal-gatal yang ada di paha ya, gudeg-gudeg ya dan sebagainya ya. Kalau di pondok itu kalau pakai bak itu biasanya mudah menular ya. Tapi kalau pakai keran lebih meminimalisir tidak tertular gitu ya. Jadi penyakit kulit ya, bukan kutil ya. Penyakit kulit kan mudah sekali menular ya. Iya. Kemudian bekam di tadi ya, asfalis sodri tadi di bawah dada juga bermanfaat untuk apa? Untuk sakit bengkak ya di telapak kaki atau kaki gajah ya, kaki gajah. Jadi kakinya membesar. Termasuk lagi ambeien ya, bawasir. Termasuk lagi gatal di daerah punggung ya. Ya, jadi seperti ini bisa dipelajari, bisa dipraktekkan ya. Ya, tanya kepada ahlinya ya. Jadi kalau mau uji coba ya harus pas ya, harus sesuai kadarnya ya. Jadi yang penting tidak malpraktek gitu ya. Ya. Jadi jangan sampai menjadikan manusia sebagai kelinci percobaan ya. Saya kira cukup ya. Kita ganti al-mawa'id. Dibuka halaman 19. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang sampai wal israfi ya. Lan kelewati batas. Jadi ini termasuk perbuatan buruk ya, termasuk sifat tercela, yakni melampaui batas ya. Jadi melampaui batas itu enggak baik ya. Lah yang baik ya, pas itu baik ya. Tidak kurang, tidak lebih ya. Dalam hal apapun ya, dalam mungkin makan ya, dalam ibadah ya, dalam belajar dan sebagainya. Intinya dalam segala hal kalau melampaui batas itu pasti akan berdampak buruk ya. Wal mizahi lan guyonan. Jadi kalau sekedar canda tawa, senda gurau sekedarnya itu nggak apa-apa ya. Nabi sendiri juga kadang-kadang apa? Kadang-kadang ya ada senda guraunya ya, canda tawanya ya. Tapi Kanjeng Nabi tetap memakai akhlak yang mulia ya. Kanjeng Nabi itu ya biasa ya dengan anak-anak ya, menghibur anak-anak ya, berkasih sayang terhadap anak-anak ya, termasuk janda-janda ya, orang-orang miskin ya, orang-orang lemah itu Nabi biasa menghibur ya. Dulu waktu ada anak yatim hari raya, jadi teman-temannya itu bersukaria ya, gojekan ya, pelayon ya. Dan si anak yatim ini apa? Depipis ya, mojok, nangis ya. Lalu dihampiri oleh Nabi Muhammad ya. Kamu kenapa kok murung ya? Kok tidak seperti temanmu yang ceria ya? Nah, ternyata apa? Ternyata yatim ya, tidak punya baju baru ya. Teman-temannya apa? Bajunya baru semua ya. Terus dihibur oleh Nabi, ya nggak apa-apa, saya ini sebagai ayahmu, Siti Aisyah sebagai ibumu, Siti Fatimah sebagai kakakmu.
Kalau butuh apa-apa bilang saja ya. Kalau perlu apa-apa tinggal minta saja. Ini dihibur ya. Seperti saat ada orang tua ya, ada nenek-nenek ya. Kalau nenek-nenek itu kan ya penuh perasaan ya. Suatu saat nenek-nenek ini lewat di depan Rasulullah ya. Terus Rasul mengatakan di surga tidak ada nenek ya. Nenek tidak ada yang bisa masuk surga ya. Nah, terus nenek ini apa? Menangis ya. Ya, terus akhirnya apa? Dijelaskan oleh Nabi bahwa ya memang di surga tidak ada nenek-nenek ya. Semua usia dibuat rata-rata ya, dipukul rata seusia 30-an ya, 33 tahunan ya. Itu usia ideal ya, usia rata-rata. Jadi nanti semua di surga itu berubah menjadi muda semua ya. Jadi meskipun di dunia sudah tua renta ya, di surga nanti akan kembali apa? Muda, bahkan perawan ya. Perawan terus ya. Meskipun apa? Meskipun diajak suaminya kembali utuh lagi ya. Wattasyini lan maes-maesi. Nah, ini maksudnya gimana? Maksudnya kalau zaman sekarang mempoles ya, atau dia seakan-akan menampakkan kebaikan ya, padahal nggak baik ya. Jadi seperti pencitraan ya. Jadi tazyin itu seperti itu ya. Di koyo api-api ya, menampakkan apa? Kebaikannya ya, menampakkan apa? Menampakkan seakan-akan dia apa? Melakukan suatu kebaikan ya. Jadi hanya tipu-tipu ya. Sekarang kan banyak ya dunia tipu-tipu ya. Semua serba di setting ya. Semua serba apa? Editing ya. Wa hubbil fawahishi lan demen piro-piro penggawe Allah. Jadi termasuk keburukan lagi, suka terhadap perbuatan jelek ya, perbuatan buruk. Jadi gemar melakukan keburukan ya. Jadi bangga berbuat maksiat. Ada nggak? Ada ya. Poso Ramadan, lihatnya di poso, ada apa? Ngerokok awan-awan, bul-bul gila aku kendel ya. Ya. Atau misalnya terang-terangan pacaran ya di depan umum ya dan sebagainya. Nah, itu berarti apa? Ya, terang-terangan menentang aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa taswifilan ngende-ngende taat. Ngende-ngende Kang. Ngende-ngende ki apa, Kang? Menunda-nunda, mengkamengko ya. Nah, ini enggak baik ya. Ini berarti menuruti hawa nafsu ya. Gua, sesuk kapan-kapan ya. Nah, ini berbahaya ya. Apalagi masa ini ya, masa pandemi ini ya. Ditunda-tunda, malas-malesan ya. Nah, itu berbahaya ya. Jadi mau menunggu apa lagi ya? Mau menunggu kapan lagi? Jadi walaupun situasinya, kondisinya seperti ini ya harus apa? Tetap produktif, tetap beraktivitas ya. Jadi meskipun di rumah saja ya, meskipun terbatasi ya, ya tetap menghasilkan ya, entah ibadahnya, entah keilmuannya ya, entah mungkin karya-karyanya dan sebagainya ya.
Jadi jangan menunggu nak wis covid hilang ya, ora ilang-ilang awet biyen. Kuwi mbah ora ilang tenan, mbah di drama sitir ya, drama tisir ya. Ben seakan-akan ono terus ya. Nah itu Allah alam ya. Yang penting kita tetap hati-hati ya, tetap mematuhi aturan itu aja ya. Jadi berdoa semoga segera pulih ya, segera sirna ya. Jadi orang-orang sampai heran ya. Sudah berdoa, sudah istighosah ya. Sudah ada banyak sekali ikhtiar ya. Kok masih tetap ada ya. Itu muncul tanda tanya besar ya. Ada apa di balik itu ya? Ya. Jadi yang penting kita adukan kepada Sang Maha Pengatur alam semesta ini ya. Jadi kita mohonkan kepada Allah semoga segera dicabut ya, ujian cobaan ini ya. Kita lanjutkan wat tamanni lan arep-arep atau angan-angan. Di sini maksudnya selalu berhayal ya, selalu apa? Berharap, berhalusinasi ya kan? Ya. Jadi dia sukanya mengandai-andai, lah itu setan masuk ya. Saya seandainya hidup 1000 tahun lagi, seandainya punya kekayaan yang banyak, punya istri banyak, punya apa. Nah, itu mengandai-andai terus ya, ngelamun terus. Jadi berhentilah bermimpi ya, tapi wujudkanlah mimpi. Ngerti nggih? Nggih. Wa qillatul haya ilang sidike isin. Jadi sedikit malunya ya. Cara Jawane apa Kang? Ndablek ya. Cara kasare apa? Rai gedek ya. Ya. Jadi orang yang nggak punya malu itu apa? Itu ya sangat jelek sekali ya. Ndablek ya. Wal jubni lan jerah ya. Gembeng ya. Jadi penakut, pengecut ya, itu sifat yang buruk ya. Jadi harus berani ya, berani dalam kebenaran ya, berani dalam ketakwaan ya. Wa damil hiratilan ora anane cemburu ya. Jadi ora cemburu ki elek ya. Jadi bojone diganggu wong liya yo menang wae ya. Iki elek ya. Ya. Anak-anake di jarke wae ya. Kumpul karo lain jenis dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ya. Kok ditok-tok wae malah bangga, lah itu berbahaya ya. Kalau ayam itu biasanya kalau sore kembali ke kandang masing-masing ya. Kalau ayamnya sore belum masuk ke kandang itu kan bingung ya. Golek tekan ini ya. Tapi kalau anak perawannya sore nggak pulang-pulang malah nyantai saja, ini berbahaya ya, berbahaya. Wong ayamnya saja dicari, anak perawannya kok dibiarkan ya. Jadi rasa cemburu itu harus ada ya. Tidak rela anak istrinya ya, atau saudara perempuannya ternodai dan sebagainya ya. Ya, itu salah satu contoh saja. Itu kalau dalam hal seperti itu ya. Dan cemburu-cemburu yang lain banyak ya. Nah kalau Allah itu cemburunya dalam masalah apa? Masalah hal yang diharamkan kok diterjang ya. Allah itu nggak rela ya.
Terakhir wal ghishi lan bawur. Bawur itu ya seperti menipu ya, membuat kabur ya. Kabur tidak jelas ya, remang-remang. Jadi itu contoh-contoh perbuatan buruk ya, perbuatan yang tercela. Tambah sedikit ya. At-tahliyatu ai hadhi diketahui iki at-tahliyatu maes-maesi fil hasanati ing dalam piro-piro kebagusan. Ammal awsafu anapun utawi piro-piro sifat alhamidatu kang dipuji iku fakathiratun mongko akeh alwan halimane. Jadi manusia tuh butuh at-tahalli dan at-tajalli ya. At-tahalli itu berarti membersihkan keburukan-keburukan ya, sifat buruk ya, perbuatan buruk ya. Kemudian at-tahalli itu menghiasi dengan perbuatan baik ya. Di sifat yang baik, perbuatan yang baik itu dikerjakan ya. Kemudian at-tajalli, kalau at-tajalli itu apa? Nanti sudah bisa tampak ya, sudah bisa apa? Menyaksikan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sudah bisa dekat dengan Allah ya, seakan-akan melihatnya ya. Mithlul aqidati iku ngumpamani aqidah as-sahihati kang sahih bener. At-taubati lan tobat wal i'radi lan mengu anil maksiati saking maksiat wan nadami lan getun ala fi'liha ing atase nglakoni maksiat. Ini sekarang kebalikannya ya, berarti apa? Sifat-sifat yang terpuji ya, perbuatan-perbuatan yang baik. Di sini contohnya banyak, yaitu akidah sahihah ya. Jadi keyakinan yang benar, ini penting ya. Jadi akidah yang masih fasidah, keyakinan yang masih rusak, yang masih menyimpang, ini harus diluruskan, harus dibenarkan ya. Jadi seperti mungkin kalau dalam hatinya masih ada unsur syirik ya, dalam hatinya masih ada keraguan terhadap Tuhan ya, dalam hatinya masih ada menentang terhadap ketentuan Allah dan sebagainya ya, itu perlu diluruskan ya. Termasuk keyakinan terhadap siapa Allah, siapa Rasulnya, siapa malaikatnya dan sebagainya. Dan taubat. Jadi taubat itu harus segera ya. Kalau bertaubat itu jangan ditunda ya. Bertaubatlah sebelum wafat ya. Bertaubatlah ketika pertama apa? Berbuat kesalahan ya. Jadi jangan ditunda-tunda ya. Jadi kalau sudah wafat ya, kalau roh itu sudah berada di tenggorokannya, itu pintu tobat untuk dia ditutup ya. Nah, pintu tobat itu kan kalau roh masih pertama kan dicabut ujung kaki dulu ya, terus dicabut ke atas. Nanti kalau sampai tenggorokan, nah itu pintu tobat untuk dia ditutup ya. Makanya Fir'aun ketika mau tenggelam itu kan mengucapkan maunya la ilaha illallah, tapi waktu la ilaha langsung apa? Langsung ditampak malaikat Jibril ya. Ya, terus berarti dia hanya mengucapkan la ilaha, tiada Tuhan, gitu aja ya. Nah, dia matinya apa? Su'ul khatimah ya. Tenggelam ya. Jadi kalau roh sudah sampai tenggorokan itu tobat sudah tidak berguna ya. Ya, misalnya dia menyatakan iman ya imannya tidak berguna ya. Akeh tunggale ya, wis sentik-sentik lagi apa?
lagi aku tobat ya, aku pengen sodako, aku pengen ngikhlaske, aku pengen ngapura dan sebagainya. Ya, yes, ketinggalan ya. Napa rawat bian-bian ya. Kemudian berpaling dari maksiat. Nah, ini kebaikannya, termasuk kebajikan dalam Islamnya. Dan seterusnya, insya Allah, Allah alam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.